Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini, saya kembali memandu sahabat guru hebat semua, kepala sekolah, pengawas pembina, khususnya akan memberikan panduan lengkap SKP periode Juli Desember 2021 melalui metode inisiasi atau metode dasar berbasis Excel yang tentunya di sini akan saya lengkapi dengan contoh bagaimana penjabaran mutu sekolah, membagi peran jajaran pejabat maupun guru yang ada di sekolah hingga menetapkan rencana SKP yang tentunya diawali dengan review dan penetapan SKP sampai kepada rencana aksi, pendokumentasian, penilaian SKP dan perilaku kerja, serta integrasi penilaian kinerja guru yang akan dilaksanakan terakhir itu adalah 2 Februari 2022. Nah, saya mulai dengan kunci keberhasilan menyusun SKP di tahun 2021 atau kalau kita fokuskan di periode Juli sampai Desember 2021, maka periode Januari sampai Juni, maka sahabat guru hebat harus memiliki penilaian sasaran kerja pegawai yang tentunya mengacu pada aturan yang lama. Nah, setelah SKP yang lama diselesaikan di periode Juni pada tanggal 27 Juni 2021, maka akan dilanjutkan dengan bagaimana menentukan SKP periode Juli sampai dengan Desember 2021. Tentu akan diawali dengan penjabaran mutu sekolah, membagi peran dan hasil mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator, sampai kepada guru maupun tenaga administrasi, serta dilanjutkan dengan bagaimana rencana SKP memuat pencapaian kinerja pimpinan dititipkan sebagai kinerja utama atasan yang harus diwujudkan oleh wakil kepala sekolah maupun oleh guru, disertai dengan tugas pokok guru yang harus dimuat di dalam rencana kinerja, tugas pengembangan profesi, dan juga tentunya adalah tugas tambahan. Termasuk juga bagaimana kesesuaian angka kredit sebagai pemenuhan mutu sekolah ini penting untuk direview oleh tim penetapan angka kredit yang sudah ditetapkan di sekolah terkait dengan kesesuaian angka kredit yang sudah ditetapkan oleh pengusul. Nah, tentu di berikutnya adalah bagaimana rencana aksi pemenuhan mutu oleh guru dengan tugas tambahannya, disertai dengan pendokumentasian rencana aksi sesuai dengan target yang ditetapkan meliputi aspek kuantitas, kualitas, serta mutu. Nah, di tahap berikutnya adalah setelah penetapan SKP, maka langkah penting yang harus dilakukan oleh sahabat guru hebat semuanya itu adalah pertama, bagaimana guru melakukan rencana aksi pemenuhan mutu sesuai dengan rencana pada SKP, lalu rencana aksi yang sudah difokuskan pada pencapaian target kinerja utama kepala sekolah dan kinerja utama dari guru, maupun pengembangan keprofesian berkelanjutan dan juga tugas tambahan. Ini adalah satu kesatuan yang harus diselesaikan dalam rentang waktu tentunya dari bulan Juli 2021, penetapannya Agustus sudah dilaksanakan sampai kepada akhir dari pelaksanaan itu adalah di Desember 2021. Ini sudah dilakukan penilaian tentunya. Nah, oleh sebab itu, sebelum dilakukan penilaian, bagaimana sahabat guru melakukan pendokumentasian kinerja sesuai dengan target rencana aksi yang telah ditetapkan, lalu dilanjutkan dengan pengukuran terhadap rencana aksi dengan cara membandingkan realisasi pencapaian dengan target yang telah ditetapkan untuk menghasilkan nilai rencana aksi. Nah, lalu di terakhir itu tentu dilanjutkan adalah hasil pengukuran kinerjanya. Kemudian juga penting sahabat guru hebat mengajukan ide baru
kemudian dilanjutkan dengan penilaian SKP, sampai kepada penilaian perilaku kerja, dan tentunya adalah bagaimana di terakhir akan melakukan integrasi hasil penilaian kinerja. Nah, oleh sebab itu, rangkaian dari tutorial kali ini, panduan kali ini, itu adalah akan saya lebih konkretkan bagaimana memulai penilaian rencana aksi. Tentunya akan diawali dengan bagaimana sahabat guru hebat semua untuk memahami alur dari SKP di periode Juli sampai dengan Desember 2021, yang tentunya di sini saya sudah lengkapi dengan sistem manajemen kinerja, yang di sini pertama sahabat guru hebat harus memiliki SKP periode Juni yang tentunya sudah dilengkapi dengan nilai capaian SKP periode Januari sampai Juni 2021. Lalu ada nilai perilaku kerja pegawai khususnya di rentang bulan Januari dan Juni. Nah, kalau berdasarkan hasil contoh yang saya punya di sini adalah SKP-nya itu memperoleh nilai 90,25 dan penilaian perilaku kerjanya itu adalah 87 rata-ratanya. Dan ini sudah ditetapkan pada tanggal 27 Juni tahun 2021. Nah, tentu sekarang kita akan masuk bagaimana panduan untuk SKP periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021, yang secara keseluruhan di sini acuan yang saya berikan di sini ada kurang lebih 15 format. Dari 15 format ini tentu sahabat guru hebat nanti akan memulai dengan bagaimana penjabaran mutu sekolah mengacu Renstra dan RKT, kemudian membagi peran melalui direct cascading menghasilkan outcome antara, lalu dilanjutkan dengan rencana kinerja pegawai pada format SKP yang sudah ditetapkan. Nah, saya akan mulai dengan rangkaian dari format yang ada keseluruhan ini, yaitu dari penjabaran mutu pada satuan pendidikan. Nah, di penjabaran mutu pada satuan pendidikan ini, tentu di sekolah itu peran masing-masing mulai dari kepala sekolah, kemudian wakil kepala sekolah, kepala lab atau program keahlian untuk di SMK, sampai kepada koordinator, guru maupun tenaga administrasi. Ini penting untuk mendapatkan pembagian peran dan hasil yang akan dicapai. Nah, tentu di penjabaran di sini sudah saya bagi menjadi ada 8 aspek rencana kinerja. Yang pertama itu adalah terwujudnya warga sekolah berkarakter Pancasilais, berprestasi dan berwawasan global. Itu ada 12 indikator kinerja individu, mulai dari kurikulum operasional atau dokumen 1, sekolah telah diupdate dan memenuhi standar isi pencapaian SMP, sampai kepada meningkatnya 30% daya serap siswa masuk perguruan tinggi melalui UTBK. Nah, ditambah dengan terwujudnya perencanaan pelaksanaan monitoring dan evaluasi sekolah mengacu pada rapor mutu. Ini ada mulai dari sekolah harus membuat perencanaan program peningkatan mutu sekolah, telah disusun mengacu pada hasil analisis rapor mutu, sampai kepada praktik baik program supervisi guru telah dilaksanakan di sekolah untuk mengontrol kualitas pembelajaran di kelas dengan instrumen yang telah dikembangkan, dan juga pengembangan potensi siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler telah dilaksanakan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Nah, kemudian di ketiga itu adalah bagaimana mewujudkan pembelajaran model inovatif dan berbasis teknologi telah dilakukan oleh guru, ya, mulai dari terwujudnya 60% RPP inovatif sesuai KD, ditelaah sesuai format yang telah dikembangkan oleh guru. Nah, kemudian juga 80% guru-guru telah memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu sesuai RPP yang telah dikembangkan, sampai kepada
tugas tambahan guru sebagai wali kelas itu bisa dilaksanakan. Lalu di poin yang keempat itu adalah instrumen penilaian berbasis HOTS telah dikembangkan oleh guru. Mulai dari guru-guru sudah memahami kaidah penyusunan soal HOTS, atau kalau dia menjadi pencapaian dia berubah menjadi kaidah penyusunan soal HOTS telah diterapkan oleh guru di sekolah. Nah, sampai kepada supervisi guru telah dilaksanakan oleh pengawas pembina dan kepala sekolah. Lalu di nomor 6 itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu juga telah dilaksanakan oleh guru. Sampai kepada tugas tambahan dan tugas penunjang itu sudah dilaksanakan, mulai dari keterlibatan guru di dalam pengurus atau organisasi profesi itu telah dilaksanakan, sampai kepada yang terakhir di nomor 8 ini adalah tugas administrasi telah dilaksanakan juga di sekolah. Nah, tentu setelah itu maka bagaimana pembagian perannya di sini juga sudah saya pandu. Kepala sekolah itu tentu akan mewujudkan terwujudnya warga sekolah berkarakter Pancasilais, berprestasi dan berwawasan global. Di sini ada pencapaian kurikulum, update kurikulum, sampai kepada supervisi pembelajaran. Nah, lalu di wakil kepala sekolah juga akan ikut melaksanakan peran dari kepala sekolah yang nanti akan dititipkan di wakil kepala sekolah, terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi sekolah mengacu pada rapor mutu, sampai kepada tugas kepala lab atau program keahlian. Begitu juga di sini sudah dijabarkan koordinator di sekolah, itu fokus kepada instrumen penilaian berbasis HOTS, itu telah dikembangkan oleh guru, termasuk juga peran guru itu di sini juga sudah dilaksanakan, dan di tugas administrasi. Nah, di berikutnya adalah rencana kinerja. Ini juga sudah dirumuskan, sudah lengkap. Itu mulai dari bagaimana tugas kinerja utama, khususnya di dalam rencana sasaran kinerja pegawai, itu sudah ditetapkan mulai dari rencana kinerja utama yang sudah dititipkan dari kepala sekolah, itu juga ada di guru, sampai kepada terwujudnya pelaksanaan dari 8 fokus rencana kinerja utama ini, dan juga ada kinerja tambahan. Tentu nanti ini sahabat guru hebat akan memilih mana yang memang akan dilaksanakan pada tugas utama individu dan sekaligus juga tugas utama atasan yang akan dilaksanakan oleh sahabat guru hebat, sampai kepada pengembangan profesi keberlanjutan, dan juga tugas tambahan itu akan menjadi ditetapkan di rencana kinerja. Nah, setelah rencana kinerja diselesaikan, tentu di aspek berikutnya adalah bagaimana keterkaitan SKP itu dengan angka kredit. Ini juga sudah dipandu, mulai dari keterlibatan di tim pengembang untuk menyempurnakan kurikulum, maka ini bisa dihitung 5% dari nilai PK gurunya. Kebetulan di PK gurunya di sini ke-4B 29,75, sehingga 5%-nya ketemu 1,4875. Terlaksananya kegiatan pengembangan diri sampai dan seterusnya di sini sudah dipandu. Nah, tentu dilanjutkan dengan verifikasi. Verifikasi ini akan dilakukan oleh tim angka kredit di sekolah, kesesuaian dengan angka kreditnya itu. Lalu dilanjutkan dengan direview. Direviewnya itu tentu terkait dengan keseluruhan dari program yang sudah dikembangkan. Penetapan. Nah, di penetapan ini tentu ini akan menjadi penting untuk indikator rencana aksi. Itu tentu persentase pemenuhan kurikulum operasional dokumen 1 sekolah itu telah diupdate dan memenuhi standar isi. Nah, ini penting untuk dijabarkan. Misalnya nanti targetnya adalah 90% atau 80 sampai
90%, maka di pendokumentasiannya itu adalah penting nanti untuk ditetapkan targetnya itu, misalnya sini sudah ditargetkan 90%, maka di dalam pencapaiannya bagaimana pengukuran aksinya itu untuk menjadi capaian nilai rencana aksi, yaitu dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target. Sebagai contoh di sini kalau targetnya itu adalah 90, kemudian realisasinya juga 90, maka itu akan memperoleh capaiannya adalah 100% dengan masuk kategori baik. Nah, begitu juga kalau dia targetnya adalah 90, realisasinya 79, maka di sini akan diperoleh hasilnya adalah 87,78, yaitu menggunakan capaiannya membandingkan realisasi dengan target. Nah, dan seterusnya di sini saya berikan contoh bahwa dari keseluruhan program yang ditetapkan, ini diperolehlah capaian rencana aksinya itu adalah 81,15. Nah, sesuai dihitungan itu adalah masuk kategori cukup. Nah, setelah rencana aksi dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja, yaitu dengan membandingkan formatnya yang sudah diberikan contoh, yaitu mulai dari identitas antara guru yang dinilai dan juga pejabat penilai, sampai kepada periode pengukurannya. Di sini sudah kita tulis 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, nilai periode SKP-nya tadi itu sudah kita ambil 81,15. Lalu nilai perilakunya ini ada di set yang berikutnya, yaitu nilainya adalah 87. Nah, kemudian karena di sistem manajemen kinerja di sekolah kita masih belum menggunakan sistem pengembangan, karena ini masih model dasar tentunya yang fokus kepada atasan yang akan memberikan nilai, maka di sini akan digunakan formulasi 70% dikali dengan nilai SKP ditambah dengan 30% kali nilai perilaku kerja, sehingga diperolehlah hasil nilai kinerja periodik pegawai itu 82,98, yang tentu itu nilainya masih cukup. Nah, di berikutnya tahap yang penting itu adalah sahabat guru hebat yang tentunya terus berinovasi di satuan pendidikannya untuk mengajukan ide barunya. Nah, ide baru apa yang akan dihasilkan selama mulai dari bulan Agustus sampai dengan bulan Desember? Tentu misalnya di sini berhasil membuat video pembelajaran dan digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa selama pembelajaran bahasa Inggris, maupun sudah mampu membuat alat peraga dan digunakan di lingkup MGMP. Nilainya adalah di sini saya sudah berikan panduan. Lingkup tim kerja itu 2, lingkup unit kerja itu 3, lingkup instansi itu 4, dan lingkup nasional itu adalah 5. Nah, sehingga di sini karena lingkup tim kerja MGMP itu nilainya 2, sehingga nanti ini akan berguna untuk diintegrasi, tentunya akan mendapat tambahan nilai 2. Nah, di berikutnya kita lanjutkan dengan penilaian SKP-nya. Nah, itu tentu di penilaian SKP akan menggunakan sasaran kinerja SKP, itu sudah ada tadi nilainya 81,15, dan perilaku kerja ini ada di perilaku kerjanya, nilainya adalah rata-ratanya 87,25. Lalu dari penilaian itu akan kita total dapat jumlahnya adalah, karena ini ada ide baru sehingga mendapat nilai 84,98. Ini masih kategori cukup. Nah, di selanjutnya yang di terakhir itu adalah bagaimana kita akan melakukan integrasi penilaian, yaitu nanti pada tanggal 2 Februari 2022, ini paling lambat. Nah, maka di integrasinya ini, disinilah penting sahabat guru hebat telah memiliki SKP di periode Januari sampai Juni. Tadi nilainya adalah di depan sudah ada, yaitu 90,25. Lalu
prestasi kinerja Januari sampai Juni itu adalah 87, maka dari nilai SKP periode Januari sampai Juni itu 90,25. Ini adalah masih menggunakan prestasi kerja, sehingga harus dikonversi nilai prestasi kerja menjadi konversi nilai kinerja, sehingga 90,25 ini akan memperoleh nilai di tabel yang saya bantu di sini, itu adalah 109,34. Nah, dari hasil konversi ini baru akan kita jumlahkan antara SKP pada yang sudah dikonversi Januari sampai Juni itu dijumlahkan dengan nilai SKP Juli Desember 2021, sehingga akan diperoleh rata-rata SKP-nya itu akan menjadi nilainya adalah 93,45. Ini tentu sudah penjumlahannya tadi berasal dari 109,34 ditambah dengan 82,98, itu di rata-rata dibagi 2 lalu dikalikan dengan 70%. Nah, kemudian itu ditambah dengan nilai perilaku kerjanya, ini 87, itu ditambah dengan 87,25 dikali 30%, maka inilah pencapaian dari nilai SKP tahun 2021 dengan predikat baik. Format minimal SKP 2021 itu setidak-tidaknya sekurang-kurangnya harus memuat penjabaran mutu pada satuan pendidikan, format matrik pembagian peran dan hasil sesuai jenjang sekolah, rencana kinerja guru, keterkaitan dan verifikasi rencana kerja, lalu direview sampai ke penetapan rencana kinerja, lalu poin pentingnya adalah di rencana aksi strategis sampai ke pendokumentasian hasil pengukuran rencana aksi, pengajuan ide baru ini yang penting, sampai kepada penilaian SKP dan perilaku kerja, dan yang terakhir baru integrasi hasil penilaian kinerja guru. Semoga bermanfaat. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya.